Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pogi akan sedikit review ya yang materi pertemuan lalu terkait dengan aritmatika sosial. Waktu itu kita udah bahas atau udah pelajari bagaimana menentukan kasus untung rugi gitu ya dari suatu cerita, gitu ya. Ini nih ya, kita analisis itu kasusnya dia untung atau rugi atau balik modal gitu ya dari sisi matematisnya ya, bukan dari yang lain. Terus kita juga udah bahas terkait dengan berjualan itu atau niatnya hanya sekedar untuk dapat untung doang atau ada yang lain gitu ya. Juga udah dibahas sama kita ya di pertemuan yang lalu gitu, diterangkan di Al-Mutaffifin 1-3, maksudnya ada hadis Rasulullah dari Majah ya nomor 4019 gitu yang tentang larangan ketika kita berjual dengan curang. Jadi bukan hanya sekedar cari untung doang, tapi kita juga cari keberkahannya ketika jualan gitu ya. Oke, itu bahasan yang kemarin. Dan terakhir juga di pertemuan yang lalu kita udah bahas juga terkait bagaimana menentukan persentase keuntungan. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita bahas dulu besar untung ruginya itu berapa secara nominal ya dan rupiah. Kalau yang selanjutnya yang di bahasan lalu juga di persentase keuntungan itu bagaimana kita mengkonversikan dari besar untungnya itu dalam nominal ya kita ubah ke dalam bentuk persen. Gitu. Kita pakai rumus persen sama dengan untungnya. Besar untungnya berapa dibagi B untung modal atau harga beli ya kali 100%. Kalau untuk kerugian juga sama, tapi tinggal ganti aja yang keuntungan tadi besar keuntungannya dengan besar kerugiannya berapa gitu. Jadi rumusnya mah relatif sampai hampir sama gitu antara untung dan rugi. Nah yang kita bahas hari ini PR yang lalu ya, kita sudah dua bagian tadi belum, silakan kerja ya. Ini kondisi aja. Nah sekarang yang kita akan bahas adalah kasus untung rugi yang dimanipulasikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini pendapatnya segini, bonusnya segini, berapa persentasenya dia untung atau rugi gitu ya. Itu masih level low order thinking skill ya, LOTS, kemampuan berpikir yang tingkat rendah gitu. Nah sekarang kita bahas tentang HOTS-nya atau high order thinking skill. Gimana ada suatu kasus gitu ya yang bukan hanya sekedar pakai rumus terus kemudian selesai kan gitu. Jadi harus ada analisisnya dulu, literasinya dulu, kemudian mencari informasi yang berkaitannya apa aja lalu kita bisa selesaikan masalahnya gitu ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung gitu ya atau masih ragu-ragu nih teh gimana maksudnya apa gitu ya, silakan tanyain lagi aja langsung bukan gitu ya. Oke, high order thinking skills nggak pakai share ya, itu terlalu alay. Terus kita langsung bahas ke contoh soalnya aja ya, tapi lebih langsung ke apa itu kaitan dengan kehidupan sehari-hari lah ya. Ini mungkin sepatunya plesetan semua supaya tidak ada promosi atau iklan-iklan gitu ya. Jadi di sini ada kasus yang Paugi manipulasiin ya dari kasus untung dan rugi dalam berjualan. Jadi ceritanya gini, kalau punya sepatu merek Adidas, dulu waktu beli gitu ya, pas beli itu harganya 1 juta. Beli sepatu ini 1 juta. Nah, terus si sepatu itu kan niatnya mau dijual lagi. Dan kamu tuh ingin untung sebesar 8% dari hasil penjualan itu. Nah, pertanyaannya, berapakah harga jual sepatu Adidas biar untung 8%? Nah, jadi di sini kalian diminta untuk paham dulu si soal itu maksudnya itu apa, yang dipengen soal itu apa, terus diketahuinya itu ada apa aja. Kalau di SD juga sebenarnya dulu pernah diajarin kalau ada soal cerita tulis diketahuinya apa, ditanyanya apa, kalau nggak pasti suka dikurangi nilainya gitu kan. Itu pembiasaan, salah satu pembiasaan untuk
bisa berpola atau berpikir sistematis untuk bisa nantinya sampai ke kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Ngomong dua ini ada yang udah tahu belum jawabannya berapa kalau misalkan yang kasus sepatu ada di sini, ada yang tahu nggak caranya? Kalau yang baca modul duluan sih mungkin sedikit-sedikit tahu atau lebih paham gitu ya. Oke, tapi sambil ngambil tulis ya kita. Ada yang tahu nggak yang ini gimana caranya atau jawabannya deh minimal? Jawabannya Oke, nggak ada dikali or dibagi. Ya, tahu ya diapain tuh coba. Jadi ini Nabila 1.080.000 mungkin ya, Saskia juga sama. Ini resiko tadi dikali atau dibagi ya. Itulah kenapa gitu ya ketika misalkan memahami suatu masalah matematis gitu ya, kita bukan berpatokan kepada ini tuh harus ditambahin angka-angkanya atau dikaliin angkanya, bukan. Jadi kita pahami dulu soal itu gimana, ya diketahuinya apa, lalu masuk ke penyelesaiannya gimana gitu. Jadi biasakan nggak harus ditulis, diketahui, ditanyain, nggak harus sebenarnya. Tapi dalam pikiran kita informasi yang diperoleh informasi dari setelah baca itu apa aja, lalu kita bisa tafsirkan itu maksudnya apa. Itu skill yang literasi ya. Oke, ini ada beberapa teman yang udah jawab. Sekarang Bogi akan bahas aja deh ya. Sebelum dibahas ke sana, jadi ada toolsnya atau alat ya, atau rumus ketika menyelesaikan kasus penguji, tapi ada prasyaratnya atau materi prasyarat untuk bisa nantinya lancar, kayak ibaratnya kayak olinya lah ya, biar nanti nggak terlalu kesat atau ini ya. Pogi coba tampil dulu papan tulis sebentar ya. Jadi Pogi bahas materi prasyarat dulu. Jadi sebelum bisa menggunakan rumus itu, ada skill atau bab sebelumnya yang harus kalian kuasain dulu. Oke, bagusnya udah ya. Lu ngerti? Oke, nggak apa-apa. Udah belum belajar nih. Ini mah yang lain-lainnya udah nyoba-nyoba materi ya. Apa? Nanti kita lihat jawabannya belum ya. Oke. Kait atau materi prasyaratnya prasyaratnya adalah materi PLSP, persamaan linear satu variabel. Dulu yang waktu di bab ketiga di semester 1 yang tentang pindah kelas aljabar itu ya. Contoh kasusnya begini, bisa ada 12x tambah 3 sama dengan 5x tambah berapa ya? 17 ya misalkan. Nah biasanya kalau ada persamaan linear ini, maksudnya persamaan linear ya, ada tanda sama dengannya di sini. Makanya disebutnya ini persamaan, ya persamaan. Nah biasanya di persamaan itu tuh ada suatu variabel yang diminta nilainya tuh berapa. Ditanya ini, dicari tahu nilai x-nya itu berapa. Karena kan prinsip dari atau konsep dari variabel itu adalah huruf atau simbol gitu ya, yang mewakili suatu nilai yang belum diketahui berapa nilai itu. Makanya pakai huruf dulu si nilainya, karena kita masih belum tahu berapa persisnya. Oke, sekarang Pogi review sedikit ya. Prinsipnya waktu itu kita harus pindahkan ini, bisa dihapus. Kita harus pindahkan atau kelompokkan huruf dengan huruf di dalam satu ruas yang sama, angka dengan angka dalam satu ruas yang sama. Ini sama dengan sebelah kiri itu ruas kiri, ini ruas kanan, gitu kan ya. Nah sekarang tinggal kita pindah-pindahkan aja si huruf dengan huruf ya, si 5x nya kita pindahin ke sebelah kiri supaya ketemu sama 12 dan 3-nya pindahin ke sebelah kanan. Nah setiap pindah ruas itu tandanya berubah jadi lawannya.
Sekarang kita lihat yang 5X dulu. 5X di sini kan tandanya itu positif ya. Ketika dia pindah ruas dari kanan ke kiri, tandanya berubah. Jadi lawan, jadi negatif ya. 12X dikurangi 5X. Gitu. Sama dengan yang 3 juga, ini sama awalnya tuh kan dia positif nih. Pindah ruas, jadi lawannya jadi negatif. Gitu. Setelah selesai dikelompokin ya, ini dalam satu ruas sudah udah sejenis lah ya variabel kita. Kita operasi ini 12 dikurangi 5 berarti jadi 7X ya. Lalu 17 dikurangi 3 berarti jadi 14. Nah ini juga masih belum selesai karena diminta prinsip persamaan dalam satu variabel itu harus dalam satu ruasnya itu hurufnya itu sendirian, nggak boleh ada angka yang nempel gitu. Ini ada angka 7 yang nempel, dan 7 juga harus dipindahin ke sebelah kanan berarti ya. 7X itu nempel berarti artinya perkalian 7 dikali X. 7-nya dipindahin jadi lawan perkalian itu bagian, sehingga dapat nilai X itu 2 gitu. Ini materi PLSP yang dulu kita bahas gitu ya, terkait dengan pindah ruas gitu ya. Setiap pindah ruas tanda operasinya menjadi lawan. Dan ini yang akan kita pakai, tools ini, alat ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan aritmatika sosial. Oke, kita coba lanjut ke PowerPoint-nya. Oke, lagi dulu bukan tulis sebentar ya. Oke. Ada 2 kasus ya yang dibahas di sini. Kasus-kasusnya itu cuma keuntungan dan kerugian. Kalau kasus IPAS atau balik modal itu nggak usah diperhitungkan lagi, udah jelas itu apa, nggak usah dibahas lagi, makanya cuma 2 aja. Oke, alat yang digunakan, tools yang digunakan itu rumus ini. Persen itu persentase untung, B itu harga beli, J ini harga jual, simbolnya ya. Nah, pakai rumusnya itu yang ini nih, JBB kalau untuk kasus keuntungan. Persentase sama dengan J dikurangi B per B kali 100%. Ini sebenarnya asal usulnya itu dari konversi besar untung rugi yang kemarin bahas gitu ya, besar untung. Ini tuh besar untungnya nih, J dikurangi B. Ininya mah sama, jadi bentuknya mah asal usulnya dari rumus yang sebelumnya, yang konversi persentase. Itu kalau untung. Kalau rugi pakai yang ini. Layarnya mati tiba-tiba. Nah, BJB. Kalau yang tadi JBB, kalau yang untung ya JBB, kalau yang rugi BJB. Pokoknya ingatnya Bang BJB aja. Bang BJB lah, BJB. Untuk apa yang BJB? B itu untuk harga belinya, harga jualnya itu J. Nah sekarang kita tinggal cara pakainya, gimana cara pakai buat nyelesain masalah yang tadi ya, si sepatu Adidas tadi ya, yang ini. Nah sekarang kita coba selesainya. Ada 2 cara untuk nyelesain masalah ini nih. Cara yang pertama dulu ya. Apa tulis ini di sebelah sini aja deh. Oke. Nah, cara satu dulu ya, cara yang pakai rumus tadi. Kalau cara satu nih, nanti kalian boleh pilih cara yang mana aja yang menurut kalian lebih gampang. Oke, kita analisis dulu. Ini kasusnya untung atau rugi. Di soal ini udah jelas kasusnya terkait dengan keuntungan ya, kasus untung. Berarti rumus yang dipakai itu tadi JBB ya, rumus yang dipakai itu persentase untung sama dengan JBB kali 100%. Nah ini yang menjadikan PLSP-nya nanti ada persamaannya, persamaan linear. Oke, kita analisis di soal sekarang. Apa aja informasi yang diketahui. Di sini waktu beli harganya 1 juta. Nah, harga belinya ya, berarti si B-nya ini 1 juta. Harga beli. Persentase untungnya 8%. Persen U sama dengan 8. Oke, ini singkatnya persentase untung maksudnya persen. Terus harga jual sepatu Adidas ini berapa? Supaya dapat untung 8% tadi ya. Berarti si J-nya yang ditanyakan. J-nya aku nggak tahu berapa. Nah sekarang semua informasinya udah kita tulis.
ya. Ini literasinya ya. Semua informasi udah kita tulis dan kita ketahui gitu. Terus analisis kasus untung ruginya juga udah kita lakukan ya. Ini kasus untung. Berarti pakai bahasa JBB. Sekarang kita substitusi atau masukkan semua yang diketahui di sini ke dalam rumus. Oke, terusin. Persentase untung di sini 8% ya. Tulis aja angka 8-nya aja. Persennya nggak usah. Terus J-nya, J itu harga jual ya. Harga jual itu sudah yang ditanya nih. Kalau misalkan harga jualnya masih belum tahu nilainya berapa, maka kita simbolkan pakai bentuk ajaban. Yang tadi variabel TA ya. Hurufnya bebas, mau pakai huruf apa aja, mau X, mau Y, mau A, B, C, D, dan seterusnya gitu bebas. Misalkan karena kita tadi pakai X, kita pakai X aja deh ya. J-nya kita masih belum tahu, makanya kita misalkan pakai X. Dikurangi B, B-nya itu belinya, harga beli 1 juta tadi ya. Tulisin 1 juta. Per B lagi ya di sini. B-nya juga sama tadi 1 juta. Oke, kali 100. Biasanya bisa. Oke, sekarang kita fokus nyelesain matematikanya gimana nih? Tuh ya. Oke. Ada catatan khusus di sini terkait dengan pencoretan. Biasanya suka ada beberapa orang yang keliru ketika melakukan pencoretan. Pak, ini kan di atas ada nomornya gitu, boleh dong dicoret ini kan ya? Katanya gitu. Tapi hati-hati, ini adalah kesalahan yang suka dianggap benar, padahal keliru. Hati-hati, ada hukum haram kalau misalkan kita mencoret di atasnya ada operasi pengurangan ya. Ini nggak boleh dilakukan ketika misalkan di atasnya ada operasi pengurangan atau penjumlahan. Ini pencoretan ini haram dilakukan, nggak boleh ya, nanti bakal salah perhitungannya. Sekali lagi, kalau misalkan di atas atau di bawah sini juga ya bisa aja ada operasi pengurangan atau penjumlahan, itu tidak bisa melakukan pencoretan ya. Terus Pak, gimana tuh nyoretnya kalau nggak bisa ke atas? Itu boleh ke pinggir sini nih yang 100 tadi, 100% tadi kan ada juga, itu boleh dilakukan pencoretan ke bawah sini. Itu boleh, halal. Itu ya. Sekarang udah dicoret tuh ya, udah hilang si nolnya. Nah sekarang tinggal mainin persamaannya, lihat satu variabelnya. Ini tinggal 10.000 ya, nolnya ada 4, pindah ruas ke sebelah kiri. Asalnya di sebelah kanan itu, luas kanan itu operasinya kan pembagiannya ini ada per di sini, pembagian, pindah ruas dia jadi perkalian, sehingga 10.000 kali 8 berarti jadi 80.000 sama dengan X dikurangi 1 juta gitu. Nah terus kan tadi prinsipnya si X harus dibikin sendirian, di sini masih ada negatif 1 juta, pindah luas lagi si negatif 1 jutanya ke sebelah kiri ya, biar ketemu sama 80.000 sama angka lagi. Kita pindahin berarti 80.000 tambah 1 juta sama dengan X. 1 juta tambah 80.000 itu jadi 1.080.000. Selesai gitu ya. Si X-nya udah ketahuan nilainya. Tadi kan kita misalnya kan si J-nya itu sama dengan X ya. Karena J-nya udah ketahuan, si nilai X-nya udah ketahuan, ada 1.080.000. Jadi pertanyaan harga jual sepatu Adidasnya berapa? Yaitu adalah 1.080.000. Harga jualnya adalah 1.080.000. Ini masih pakai cara yang pertama, ya. Cara yang pertama. Itu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu terkait bahasa soal ini? Mungkin di yang tadi yang udah jawab tuh betul ya, 1.080.000 betul jawabannya. Mungkin pakai cara yang sama kayak gini atau mungkin beda ya, nggak apa-apa sama, tapi hati-hati nanti konsepnya tetap harus kalian peroleh ya, supaya nanti tidak perlu kalau misalkan soalnya di otak atik seperti apapun kalian tetap bisa dipelajari. Sampai sini ada yang ditanya dulu, ini ada pertanyaan, kenapa harus dikali 100 kan, dan kenapa persennya nggak ditulis? Oke, dan kenapa nggak boleh dicoret kalau ada operasi? Oh, ini pertanyaannya banyak banget ya dari gimana ya,
bagus sih pertanyaan. Oke, kasih poin ya. Dan tadi yang yang jawab pertama itu sama ya. Nah, ini kelas 26 Januari. Ini pertanyaan yang ini ya, yang memang kalian perlu tahu, bukan pertanyaan yang kalian nggak tahu tapi pengen langsung misalnya pertanyaan yang terus tadi itu yang jawab tuh ada Nabila, terus siapa lagi? Audrey, Saskia, sama Yemima ya. Oke, udah. Oke, sekarang mungkin bahas yang pertanyaan Yemima dulu. Kenapa harus dikaliin 100? Oke. Sama kayak konsep ini nih. Pak Ogi coba sedikit review ya di bagian pertemuan di awal nih. Nah, ini nih konversi dari besarnya untung dengan persentase ya. Nih. Kenapa dikaliin 100%? Ini persen rugi ya. Persen balik persen rugi sama dengan besar ruginya berapa per B-nya, yaitu modal ya, kali 100%. Ingat persen itu adalah per 100 ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan 5%, itu artinya tuh 5/100. Jadi 5 dari 100 bagian. 5 dari 100 bagian. Nah sekarang kenapa harus dikali 100%? Kenapa nggak 5%? Kenapa nggak 20%? Karena 100% itu adalah konstanta yang nilainya itu 1. Maksudnya gini, kalau misalkan kita kaliin 5 kaliin 1, 5 kali 1 kan tetap 5, nggak berubah nilainya berapa gitu. Kalau sesuatu dikaliin 1, nilainya itu nggak berubah, jadi hasilnya itu adalah si angka itu sendiri gitu ya. Sama kayak 10 kali 1 itu tetap hasilnya 10. Nah sekarang kenapa di sini kok ada 100%? Tadi persen itu kan per 100 juga kalau misalkan dipersenkan itu jadi per 100 lagi, 100 per 100 kan jadi 1. Makanya ini boleh dilakukan. Kalau misalkan kita kalikan besar rugi per modalnya itu berapa, kaliin 100%, itu boleh. Ini untuk memunculkan nilai persentasenya itu tuh, persen ini nih, angka persennya ini, simbol persennya gitu. Jadi maksudnya besar rugi per modal itu tuh adalah ruginya itu berapa bagian dari modal keseluruhannya, makanya dikalikan 100% gitu ya. Jadi kenapa dikalikan 100%? Supaya tetap nilainya itu sama tapi muncul persentase di sana gitu. Tetap nilainya sama tapi muncul persentase karena hanya sekedar konversi aja. Terus pertanyaan berikutnya, nggak ditulis. Oh, persennya kenapa nggak ditulis tadi ya? Persennya kenapa nggak ditulis? Bagus. Kenapa persennya nggak ditulis? Tadi kalau gitu sedikit mau jelasin juga kenapa persentasenya nggak ditulis. Kayak gini. Antri ya, ini pertanyaannya luar biasa. Tumben. Biasanya nggak. Ini. Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa persentasenya atau simbol persennya itu tidak ditulis di sini ya? Ini kan harusnya gitu sesuai rumus tuh ada persennya di sini nih, gitu. Sebenarnya kalau mau lebih lengkap, persentasenya itu ditulis, betul. Persentasenya simbol persennya itu sebenarnya kalau mau lengkap itu ditulis. Tapi kalau nanti pas proses perhitungannya si persennya itu bakal tetap hilang karena ada proses pencoretan tadi ya. Kalau misalkan si persen ini bisa dicoret sama itu proses matematis gitu. Kenapa bisa dicoret? Karena kalau misalkan si
si persentasenya begini 8. Itu sudah membuat ya 8%. Pertanyaannya memang luar biasa. Jadi kalau dia harus tulis ulang sini lagi. X per 1 juta tentu ya, per 1 juta kali 100% ya, kayak gini. Ini si persennya itu, ini 100% ini bisa pindah luas di sebelah kiri ya. Di bawah itu sama persennya 8% per 100%, jadinya ininya tetap kayak gini per 1 juta. Nah, tetap nantinya itu bakal hilang si persennya itu. Jadi kalau misalkan dituliskan atau enggak dituliskan si persentasenya itu enggak akan ngaruh ya memang ya. Jadi supaya penghematan nulis gitu ya, nggak sayang buangnya space-nya atau tintanya gitu ketika nulis atau capek itu nulis 100%. Nanti juga si persennya bakal hilang sendiri karena ada proses pencoretan pas bagian sini ya. Jadi akan hilang sendirinya daripada ngeriruh atau bikin jadi makin keriting gitu tulisannya. Ini nggak usah ditulis aja gitu ya. Oke. Bapak kenapa kan itu simbolnya min, tapi pas di bawah jadi plus? Oke, ini pertanyaan dari Lava Pak, bagus. Ini terkait dengan ini ya, PLSV. Oke, ini kalau dibersihkan dulu ya. Tadi bekas yang ini kalau nggak salah ya, maksudnya Lava Pak ya. Oke, maksudnya bagian sini ya, Lava Pak ya. Asalnya di sini negatif atau pengurangan gitu ya. Kok pas di sini jadi positif? Nah, makanya tadi di awal Pak Wi jelasin terkait dengan prinsip persamaan linear satu variabel. Ini tuh sama kayak persamaan linear satu variabel. Jadi kita harus memposisikan dalam satu ruasnya itu huruf yang itu ya, angka dengan angka harus dikelompokkan dalam satu ruas yang sama. Lihat di sebelah ruas kiri sini. Ini ya, di sebelah sini ini ada huruf dan angka yang bercampur. Nah, ketika misalkan bercampur itu kan harus disesuaikan ya, harus dipindahin salah satunya entah hurufnya atau angkanya. Kita pindahkan tadi itu yang angkanya ini nih 1 juta, negatif 1 juta, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Aturannya setiap kali pindah ruas tandanya itu berubah jadi lawannya. Kan dia asalnya itu negatif ya, pindah ruas berarti lawannya negatif dan positif. Jadi positif sih gitu ya. Kalau Pak ya dicatat ya, ini teknik persamaan ini dan ini selalu digunakan nanti di kelas. Bagus buat ngingetin ya. Oh, udah dijawab sama Nabila ya. Gimana nanti exit pindah ya? Iya, ini yang tadi jawaban penjelasan Pak udah kan gak nemu angkanya exit. Wah, guru teman aku suka benci kalau lihat singkat jawabannya. Nah, biarin Pak bukan guru teman. Tapi tetap ya, ya Bima bukan maksudnya Pak ngajarin yang salah gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan konsep gitu ya, konsepnya tadi kemarin Pak udah kasihkannya. Jadi lebih ke teknis juga, di sini bisa diajarin juga bagaimana bisa melakukan penyelesaian masalah dari suatu masalah gitu ya. Ketika masalah ini ada, tentu kita akan cari hal yang mudah untuk kita pilih jalan, tapi tentu konsep matematisnya juga dapat gitu ya. Contoh dari 80, ini penjelasannya tadi ya. Oke. Kalau ada operasi negatif kenapa nggak boleh dicoret? Oh, ini pertanyaan tadi ya, lewatnya. Bapak itu 8 mesinnya ke bawah jadi 8 dari mana? Pertanyaan dari Y5 dulu ya tadi. Kenapa pas ada operasi pengurangan di atasnya itu nggak boleh dicoret dulu gitu ya? Oke, pertanyaan sedikit ini ya, sedikit konsep banget sebenarnya gitu. Kenapa kalau misalkan tidak operasi pengurangan di atasnya jangan yang gede-gede lah ya, ini boleh dicoret dulu gitu.
negatif 5 misalkan dibagi 3. Oke. Oke, kasih contoh soal kayak gini. 15 dikurangi 5 dibagi 3. Kalau misalkan kita tulis secara mendadak, maksud dari penulisan operasi begini itu adalah 15 dikurangi 5 dibagi 3. Gitu. Ya. Jadi ingat aturan operasi campuran. Yang di dalam kurung itu harus dikerjain duluan dibanding yang luarnya gitu ya. Nah, ini nggak boleh dikerjain dulu. Jadi harus kerjain dulu yang 15 dikurangi 5 dulu berapa, langsung dibagi 3. Coba sekarang kita hitungnya 15 dikurangi 5 dibagi 3. 15 kurangi 5 itu kan 10 ya. 10 dibagi 3 jadi 10/3. Ini kan ya 10/3 jawaban ininya. Sekarang kalau misalkan kita bandel gitu ya, tidak ikut aturan matematis, kita iseng dicoret 15 sama 3 dicoret, 15 bagi 3 jadi 5 kan ya, 5 dikurangi 5 jadi 0 ya. Ini salah karena dia ngerjain dulu yang operasi pembagiannya gitu ya, padahal yang wajib harus dikerjain itu adalah yang dalam. Makanya tadi haram ketika mencoret atau melakukan operasi gitu ya, ketika di atasnya ada operasi pengurangan gitu ya, kecuali kalau kalian boleh berkalian untuk ya gitu ya memang ya. Bagi rasa udah jelas yang bagian ini baru satu cara ya, belum ke cara yang kedua nih, baru satu cara ya. Oh ini ada pertanyaan gampang terakhir, 8%-nya ke bawah jadi 80.000, maunya dari mana? Oh iya ini nih ya. Oke, bentar, oke hapus dulu nya. Bentar, bentuknya tadi pas sip. Ini 8 kok bisa tiba-tiba jadi 80.000 di sini ya. Tadi di awalnya ada simbol, ada tanda panah di situ ya. Ini si angka 10.000-nya itu pindah ruas. Asalnya kan dia di daerah sebelah ruas kanan ya, dia pindah ruas di sebelah kiri. Ingat, setiap pindah ruas si operasinya itu berubah jadi lawannya. Di sini kan 10.000-nya itu awalnya itu operasinya pembagian ya, perperan ya, ini operasi pembagian maksudnya. Asalnya pembagian di ruas kanan pindah ruas jadi perkalian berarti ya, sehingga 8 yang ada di sini bertemu sama 10.000 tadi jadi operasi perkalian 8 kali 10.000 jadi 80.000 di sini. Itu kalau Pak ya. Coba dipelajari lagi di operasi persamaan dengan satu variabel yang ada di tiga ya. Dibaca-baca lagi gimana cara penyelesaian RSW. Perasaan aku cara 2 lebih gampang karena belum juga dibahas ya. Kita coba sekarang cara kedua nih. Cara kedua kayak pakai warna hitam gitu. Cara 2 ya. Kalau cara 2 Pogi lebih sebut namanya itu ini adalah cara tabel. Tabel umumnya itu kayak gini. Ini harga beli, ini harga jual. Terus di sebelah harga beli ini tulis 100%. Yang sebelah sini kalau kasus yang untung ini 100%, tambah persentase untungnya berapa? Gitu ya. Jadi tabel rumusnya atau tabel umumnya gitu ya. Ini formnya kayak gini. Tinggal kalian isi tabel ini dengan informasi-informasi yang diketahui. Sekarang kita tulisin ya. Tadi ada ini yang skor ini yang balikin lagi ya. Oke. Kita tinggal isi informasi-informasi sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Harga beli di soal itu disebutin harganya itu 1 juta. Kita tulis di sini di kolom pertama ini harga beli 1 juta. Tuh. Lanjut, harga jualnya ini ditanya ya, harga jual ini ada di tabel tuh, justru di soal tuh nggak ada. Kalau nggak ada kita misalkan pakai huruf X sini ya,
1 juta, di bawahnya X. Terus ini ya tetap 100%. Terus persentase bawahnya 100 tambah persentase untung 100 tambah 8 ya, persentase untung tadi 8%. 100 tambah 8 berarti 108% di sini. Gitu ya. Nah, setelah semua selesai diisi, tabelnya udah lengkap gitu. Kita gunakan teknik perbandingan senilai. Ini di bab 5 dulu bahasanya. Kita tulisnya kayak gini. 1 juta dibagi X atau per X ya. Ini 100 per 108. Persentasenya nggak usah ditulis. Nah, setelah ini boleh kalian mau sederhanakan dulu, langsung kali silang juga silakan gitu ya. Nah, setelah itu kali silang X kali 100 X 108 dikali 1 juta, tinggal tambahin nolnya aja. Ini teknik perkalian. Oke, udah kayak gini. Ini kan 100X ya, harusnya pindahin juga sebelah kanan, hasilnya perkalian jadi pembagian. Dibagi 100, coret nolnya sehingga dapat X-nya adalah 1.080.000. Selesai. Sama kayak jawabannya dari yang sebelumnya. Jadi ini cara kedua dari soal penyelesaian soal yang kasus ini, itu ya, kasus yang dimanipulasikan. Betul kayak kata Aldi, soalnya cuma bikin tabel terus kali silang terus dibagi, beres gitu ya. Kalau yang tadi ditulis dulu gitu ya, rumusnya ada teknik persamaan linearnya gitu ya, nanti relatif lebih legit gitu atau lebih keriting gitu, rumit ya. Tapi ini beda-beda ya. Ada beberapa orang yang bilang pakai cara satu lebih gampang, nggak susah. Atau ada yang bilang kedua relatif lebih mudah, itu lebih gampang. Lebih yang kedua caranya. Itu gimana selera kalian? Kalian mau pilih yang mana? Pakai aja cara-cara yang kalian ya bisa. Nanti pokoknya coba kerjain soal ini pakai salah satu, bebas mencoba sistematikanya ya. Ini cara yang kedua, di modul juga ada ya, kalian bisa baca-baca lagi. Bapak kasih waktu 5 menit buat nyatet cara satu. Mau dicatat boleh sih, tapi di modul juga udah ada sih. Kalau mau dicatat ya di capture aja tuh ya, di SS nomor 1 dulu nih ya. Nomor 1 udah di SS-nya di screenshot. Soalnya nanti akan ada dua soal lagi penjelasan. Yang cara duanya juga mau di SS Pak, boleh. Ini tabelnya ya. Kita bagian sini dulu deh. Ini coba screenshot dulu ya. Boleh, Raisa, boleh. Tidak perlu untuk bincang. Silakan sambil dibaca, dipahami dulu ini dari mana sampai ini dari mana. Nanti ada yang bingung, coba tapi ya. Boleh. Oke, scroll ya ke bawah dulu. Udah ya? Kenapa harus dibikin kotak 4 kotak di tabelnya? Kenapa nggak 5 gitu? Ini pertanyaan yang kurang apa? Ya karena
ini ya, ini tuh apa, si cara kedua ini mengadopsi dari cara perbandingan senilai. Dulu kan perbandingan senilai juga sama kotaknya itu ada 4 gitu ya. Jadi ada yang dibandingkan itu ada 2 objek. Objek yang pertama antara harga beli dan harga jual ya. Satu lagi tentang persentasenya gitu. Jadi di sini ada kesesuaian atau ada yang perbandingan senilainya antara harga beli, harga jual itu dibandingkan, itu sama perbandingannya antara persentase belinya itu 100% ya dengan persentase untuknya. Itu ada keselarasan, ada perbandingan senilainya. Makanya lahirlah konsep cara kedua ini untuk digunakan pada penyelesaian masalah. Ini banyak banget caranya selain cara yang satu yang rumus gitu ya, ini ada pakai cara perbandingan senilai gitu ya. Dan ujung-ujungnya juga tetap perhitungannya pakai aja ya. Jadi tempat kotak jadinya akibatnya ya, jadi tempat uang kotak. Pak, dari mana datangnya 108? Nih dari ini ya, ini rumus umumnya si objek yang dibandingkan ini ya. Kalau yang harga beli di sini itu 100% ya. Harga beli di sini. Harga beli ininya padanannya dengan 100% tadi ya. Terus harga jual padanannya dengan besar untungnya 100%. Ini dari harga beli yang ditambahin persentase untungnya itu harga jual. Gitu. Makanya ditambahin persentase untung. Tadi kan persentase untung di soalnya itu 8% ya. Maka 100 tambah 8 jadinya 108%. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal kedua ya. Aku tadi pas konten pakai cara 2 tapi bentuknya bukan tabel ya. Sebenarnya tabel itu nggak harus bikin tabel kotak pakai garis gitu ya. Nggak usah sebenarnya, nggak usah. Itu ini mah hanya sekedar pemisahan aja. Nah, kalau misalkan udah mahir, udah kebayang gitu ini maksudnya nanti ujungnya kemana, nggak usah dibikin tabelnya, bikin tulisan aja gitu ya. Langsung aja dikonversi ya. Jadi itu bagus, berarti udah terbentuk ininya, terbentuk sistematikanya dalam pikiran kalian ya. Nah, kita coba lanjut ke soal yang kedua. Papantusnya pagi lagi dulu sebentar. Oke, ini biar banyak kasus-kasus kemudian cantik ini gimana. Oke, teman kamu suka bikin jaket custom, jadi jaketnya itu dimodifikasi sesuai dengan keinginan sendiri ya, bagus-bagus dan gaul. Kemarin dia jual jaket parka dengan harga 420 kayak gini lah ya, jaketnya gede. Harganya 420 dan dia dapat untung 5% dari hasil penjualannya itu. Jadi 420 ini tuh udah untung 5% pas jualnya. Dari modal yang dia keluarkan 5% dari modal yang dia keluarkan. Nah, tentukan berapa modal yang dia keluarkan. Jadi 420.000 ini tuh harga jual ke orang lainnya, penghasilan yang dia peroleh. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu dia beli bahan-bahan buat bikin ini tuh berapa? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu suka dibalik-balik kan? Entah itu yang ditanya itu harga jualnya, harga belinya, atau persentasenya gitu ya. Jadi macam-macam kondisi soal itu kadang-kadang suka dijelimet-jelimetin gitu. Makanya disebutnya itu ini beberapa soal ini termasuk pada soal yang high pada thinking skill ya gitu. Makanya sekarang kita coba gimana nyelesainnya ya. Kita pakai cara yang tabel aja deh ya, supaya lebih ringkas ya dibanding rumusan. Bukan artinya yang rumus itu like ya. Oke, kita coba pakai cara 2. Kita bikin tabel sama kayak tadi ya. Jadi di sininya harga beli, ini harga jual. Iya, tulis ini Pak. Itu diingetin ya, hasil. Oke, ini udah ada. Saya suka kelupaan. Itu jaket itu sedikit ya. Namanya juga customnya. Oke, kita bikin tabelnya. Harga beli per harga jual itu bawahnya, terus sampingnya ini harga belinya itu selalu 100%. Kita lihat di sini kasusnya kasus keuntungan ya.
kasus untung ini untungnya 5%, ya berarti si 100% ini tambah persentase untungnya nanti berapa, gitu ya. Untuk yang kasus kerugian nanti itu juga sama tabelnya kayak gini, bedanya pas di bagian sininya aja. Jadi kalau misalkan rugi mah 100%-nya dikurangi persentase ruginya berapa. Kalau yang untung ditambah, kalau yang rugi dikurang. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba isi tabelnya. Harga belinya di soal ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita misalkan pakai variabel. Harga belinya nggak ada ya, X. Jadi kita misalkan pakai terserah sih bagaimana. Harga jualnya tadi 420. Terus di sininya 100%. Persentase 100% tambah persentase untungnya itu 5% tadi ya, berarti di sini masuk 105. Gitu. Nah, udah selesai kayak gini, tinggal dibikin perbandingan senilainya. X ber 420 sama dengan 100, persennya nggak usah ditulis, 105 gitu. Nah, tadi kalau yang di sebelumnya wakil langsung kali silang aja gitu ya, boleh langsung kali silang, tapi mungkin efek sampingnya kalau misalkan kita langsung kali silangkan, angka-angka di sini itu bakal gede-gede gitu. Makanya sangat disarankan kalau bisa atau memungkinkan buat diperkecil atau sedangkan si angka-angka ini perkecil aja ya, supaya angkanya nggak besar. Tapi nggak wajib sih. Bagi coba sederhananya ini dibagi 5 ya, atas bawahnya dibagi 5, ini 100 dibagi 5 jadi 20, 105 dibagi 5 jadi 21 gitu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi perkecil, atau tinggal kali silang aja langsung. Jadi kaliin ke sini 21 kali X berarti jadi 21X, 420 kali 20. Kalau misalkan ada angka yang nol-nolnya banyak di belakang itu, kalian pilih aja angka yang selevelnya di 42 kali 2 aja. Jadi biar ringkas gitu ya. Ini trik perkalian juga. Kok 8 sih? 4 kali 2 nah, 44 tambah nolnya yang tadi sempat tuh nih, nol yang dari 21 1 2 4 400 ya. Oke, lanjut lagi. Ini hapus saja biar fokus ya. Oke, 21 itu nempel masih X dibagi. Nah ini 21 nya 84 dan 840.000 dibagi 21. 84 dibagi 21 4 ya. 4 tambah nolnya 5. Selesai. Hasilnya 400.000. Jadi modal atau biaya atau harga beli jagat tanah sebelumnya sebelum dijual itu adalah 400.000. Selesai. Oke, jadi insya Allah lebih ringkas dibanding ya pakai cara yang kalian bisa lihat di Moodle deh. Di Moodle bagi tulisin tuh lengkap ya, ada yang cara 1, cara 2 gitu ya, termasuk yang pakai cara tambahan juga ya, yang cara 1 mungkin panjang gitu ya, tapi kalau nggak masih harus pakai cara 2 gitu ya, pakai cara 1 gitu ya. Maksudnya apa dari juta terus? Setiap soal akhir caranya juga cuman awalnya aja yang rumit, betul. Jadi Ralfa di bagian awalnya itu memang harus ada kemampuan literasinya, literasi membaca teks ya, itu dilatihkan kan, biasa bisa membaca, sering ketika baca itu bukan hanya sekedar menghafalkan doang, tapi ngerti maksud yang ada di tulisan itu apa gitu ya. Jadi tidak mudah, ini skill ini penting gitu kalau didapat sekarang gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan informasi kan mudah diakses gitu ya, ada berita yang hoax, ada berita yang benar gitu fakta. Nah itu juga kita harus cermati dulu, itu dibaca dulu ini tentang apa ini benar gitu. Jadi insya Allah ini ada manfaat ya. Oke, itu cara yang kedua ya, udah di screenshot ya. Mungkin kita lanjut ke cara ya, siapa ini? Ya. 8.400.000.
awalnya juta jadi ratus. Oh ini kayaknya ya, oh iya ini kurang nolnya kayaknya, bentar ya. Oke makasih ya Bu. Bentar Pogi cek ya, ini 420 dikali 20 nolnya harusnya ada 5. Oke ini betul 5 ya, ini betul 5. Nah yang bawah berarti kurang 8 juta 400 ribu dibagi 21 jadi ya. Oke sip, makasih Pak. Kalau misal pakai cara satu itu gimana? Oke, Nabi Lamun pakai cara satunya coba ya. Oke boleh lah sekarang boleh coba jelasin pakai cara satunya. Oke cara satu sip. Kita list lagi tadi ya yang diketahui di soal harga jualnya itu 420.000, terus harga belinya ini nggak tahu ya, kita misalkan pakai huruf X, terus persentase untung persentase untungnya bukan ada ya berapa persen dari 5%. Oke. Nah dianalisis dulu ini kasus untung atau rugi. Ini kasusnya udah jelas untung ya, di soalnya udah ditulisin secara eksplisit di sini ya, untung. Berarti kalau misalkan kasusnya untung, pakai rumusnya yang persentase untung sama dengan JBB kali 100%. Kalau yang kasusnya kerugian, pakai BJB ya, BJB. Nah sekarang udah tulisin rumusnya kayak gini, tinggal bikin persamaan linearnya. Kita masukin angka-angka yang tadi udah dicatat dulu gitu, diketahui gitu. Persentase untungnya kan di sini 5%. Lalu pakai warna hitam. Ini 5 sama dengan J dikurangi B. J-nya itu 420. Dikurangi B-nya itu X. Ini masih nggak tahu ya, itu kali 100 doang. Biasanya nggak usah tulis. Oke, lanjut sekarang. Nah, pertama yang dipindahin yang ini dulu seperti yang tadi di atas ya. X-nya kita pindahin ke sini. 5 kali X berarti ya jadi 5X. Sama dengan, nah ini kali 100% itu kalau misalkan kita tulis ulang biar rapi itu ini 100 kali 420.000 kurangi X gitu. Kayak ini ya. Jadi kayak ada operasi bentuk aljabar antara satu suku dengan dua suku. Ini ada tadi bentuk aljabar yang operasi aljabar. Nah ini wajib ada proses kali pelanginya dulu. Ini kali ini kali ini. Jadi 5X sama dengan 100 kali 420.000. Berarti tinggal tambahin uangnya 2 ya. 420.000 tambahin ini. Jadi berapa ya? Sekian 42 juta. 100 dikali negatif X jadi negatif 100X. Nah ruas yang 100-nya biar ketemu sama 5X berarti jadi 5X tambah 100X sama dengan 42 juta. Ya, sip, udah betul banyak nomornya. 5 tambah 100 jadi 105X sama dengan 42 turun 23 turun 23. X sama dengan 42 juta dibagi 105. Oke, jadi hasilnya adalah 400.000 gitu. Ya, ini cara satu. Kalau silakan ya, boleh. Ini request dari Nabila ya. Angkanya besar-besar sih ya. Jadi hati-hati di proses perhitungannya ya, karena semakin besar atau semakin kecil angka itu suka rentan kekeliruan salah. Jadi ya. Oke, gitu aja. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Oh, kasih saya waktu untuk SST. Oh iya boleh. Ini nyampe nggak ya? Di atasnya dulu deh, bagian sini dulu ya. Sampai bagian sini coba SST. Ya, karena ini panjang. Cara boleh di screenshot. Kalau udah bilang ya. Nanti kalau scroll. Oke,
bebas Rolova mau pakai cara yang mana. Jadi Rolova pilih aja cara yang menurut Rolova lebih mudah gitu ya. Oke sih, udah ya. Baik, kayaknya mending langsung aja kita praktik aja ya ke sebagian soal. Kalian boleh buka modulnya di halaman bentar ya, Pogi ganti prosedurnya itu tulis di oke. Nah, di Google Sheet lagi coba dibuka ya di yang ini ya, di modul yang warna coklat nih. Dibuka di halaman himpunan Sukro 3 pokoknya ya. Nah, ini nih cara-cara atau catatan yang tadi itu sebenarnya udah ada di sini ya. Kalau misalkan tadi kurang lengkap, kalian bisa baca lagi di sini di halaman 5 ya. Itu cara soal nomor 1, terus halaman juga yang tadi ya, cara 1, cara 2 itu pokoknya udah tulisnya lengkap di sana. Yang kasus kerugian juga sama ya. Di halaman himpunan Sukro 3-nya di halaman 8 nih. Di pojok di kanan bawah. Ya, di bulan Sukro 1 silakan kalian kerjain dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. 1 sampai nomor 4. Silakan boleh menuliskan komik tapi lagi ininya ya. Oke. Ini Mama Aci ya. Oh ya, nggak salah, insya Allah udah terwakil semua. Ya silakan kerjain himpunan Sukro 3 di buku tulis ya, di buku tulis jawabannya saja apa. Yang penting jelas pakai caranya ya, bukan jawabannya saja, pakai caranya. Dan caranya pilih mau pakai cara 1 atau pakai cara 2 bebas. Nggak pilih bisa pakai cara 1 salah satunya ya. Silakan yang udah selesai nomor 1 boleh ketikin jawabannya di kolom chat ya, nanti Bobi akan kasih poin ya. Oh ya, tadi Rolova kan juga nanya juga ya ya, yang udah nomor 1 silakan ini voucher ya. Nanti yang udah seperti biasa kalau misalkan setelah selesai pembelajaran math di akhir pertemuannya silakan nanti foto jawaban kalian kirim di Google Classroom lagi ya. Oke, sip. Nabila mau ikutan kompetensi lagi. Ikutan Olimpiade yang apa atau yang mana? Ikutan nggak maksudnya? Nabila mau. Karena Nabila katanya ya kenapa nggak ikutan? Enggak, kenapa nggak ikutan? Kirain ikutan, biasanya ada potensi gitu. Potensi bisa ini lolos. Katanya ayo nak bikin emas sama keluarga. Iya, tuh teman-temannya dukung tuh. Kenapa nggak ikut? Jangan maksa guys. Ya udah, nanti aku minta izin ke orang tua. Kayaknya mungkin perlu disosialisasi ke orang tua juga badannya. Nanti aku juga iya ikutan aja, nggak bilang. Kayaknya punya potensi lebih di sana. Yang lain juga sama ya, kayak siapa ya kelas ini teh. Cium baru ikutan. Rolova ikutan tuh, Rolova. Enggak, 2 ya, ada yang IPA, ada yang matematika.
cukup lebih lanjut. Yang unggul teh ya, yang 5 nih, yang 5 met, terus siapa lagi ya? Pokoknya yang nilai-nilai kemarin bagus aja. Bilang buat gimana tuh kayak. Tapi bukan menutup kemungkinan yang lain, misalkan aku menutup kemungkinan lagi ya suka aja kalau mau ikut nggak apa ya. Audrey itu ya, Audrey juga. Oh iya, Pogi kayaknya tadi teh Vincent yang ini tadi teh Pogi ngelihat Meira tadi terlambat ya Meira ya. Coba ya dilihat terus ketika kehadiran Meira tadi kenapa terlambatnya? Pogi mau tulisan di sini keterangan. Kok lupa sih, kan udah ada jadwal ya. Kenapa lupa? Tadi habis ngapain emang? Pak, aku lupa rumus luas permukaan limas. Tadi ke Google betul. Emang soal apa? Hitung luas permukaan limas. Nadia Fadila tadi terlambatnya kenapa? Nih Nabila Bong ya, pernah usaha baca di limas apa dulu? Kalau limas kan tergantung alasnya ya. Kalau alasnya bentuknya segi 4 atau limas segi 4. Kalau kan segi 3 4 kayak gini ya. Sebenarnya prinsip luas permukaan itu kita bikin jaring-jaring limasnya aja. Kalau lebih kayak gini ya, kalau simulasi tugasnya Nabila adalah itu masih kan jadi ada bentuk bangun datar 2 dimensi ya, ada yang ini segi panjang, ada segi, ada segitiga, ini juga segitiga. Ini mungkin nomor ini ya. Ada 5 buah bangun datar di sana. Jadi nanti tugas Nabila adalah itu aja, nggak usah pakai rumus yang jelimet-jelimet itu kan, itu aja pakai rumus luas daerah bangun datar. Yang luas pertama ini kan persegi, misalkan persegi yang kan sisi kali sisi tadi itu aja sisinya berapa kan, itu berapa, luas yang kedua itu berapa, ketiga itu berapa, jadi semuanya dihitung nanti jumlahnya total itu luas permukaan selesai. Jadi ambil aja konsepnya, rumusnya belakangan aja ya, konsepnya saya sebutkan aja, jadi biar ada persoalan rumus. Simpel Nabila, kalau dipelajari sama guru met ya. Kalau belajar sendiri mungkin agak susah. Kalau sama guru met ya, guru met kan udah tahu gitu ya, udah sering ngadepin soal samaan, jadi juga tahu gitu, tinggal ya. Itu Nabila ya, nanti kapan-kapan kalau Nabila ikut terus lolos, nanti bareng Pak Ogi lah belajar met khususnya gitu ya, belajar untuk pelatihan nanti soal-soal olimpiade gimana. Wah, Bapak bikin limas gampang. Ya, tuh Bapak berapa tahun belajar matematika di kuliahan? 4 tahun ya, terus tambah lagi kuliah 2 tahun. Jadi 6 tahun belajar di kuliahan. Belum dari SD, SMP, SMA tuh belajar matematika juga, tapi berapa tahun. Jadi ya wajar aja secara logika ya, Pogi belajar matematika lebih lama dari kalian. Gitu. Jadi ya gampang buat Pogi. Ya udah, sekarang bagi soal nomor 1. Nomor 1 siapa yang minta selesai? Kalau Bapak bingung di nomor 1-nya bagian mana? Oh ini kayak Meira nanya, yang hiburan 3 nomor 1 teh. Ya gimana? Iya ya.
boleh, bebas mau disederhanain boleh, mau enggak disederhanain juga boleh. Tapi kalau misalkan enggak disederhanain dulu, efek sampingnya mungkin angkanya besar-besar, jadi siap-siap angkanya gede-gede. Gitu. Kalau mau disederhanain boleh. Jadi bebas. Aku cara kaliinnya bingung. Oke, bingung. Nabila dapat 500.000. Oke, kita coba bahas aja ya. Bahas aja sekarang. Atau mau nyobain dulu sendiri? Soalnya kalau tiba-tiba bahas aja sekarang gimana? Oke, sumpah mau nyobain dulu sebentar. Jadi bingungnya udah. Oke, bahas aja deh. Pakai cara kedua aja dia. Senang pakai cara kedua. Cara kedua kita analisis dulu, ini soalnya itu merah 30.000 jawabannya. Oke. Nomor 1 ini kasusnya kita analisis dulu, ini untung atau rugi, ini untung ya. Kasus keuntungan, berarti kita bikin tabelnya itu harga beli, harga jual, ini 100%. Di bawahnya karena ini kasus keuntungan berarti tambahinnya 100% tambah 20%. Fix harus. Ya udah, nanti kita coba. Tadi siapa yang like? Yang lain like juga nggak? Enggak ya. Oke, kamu lanjut ya. Sekarang kita isiin angka-angkanya. Harga beli di situ nggak ada ya, justru ditanyain. Nanti di sini harga belinya kita simbolkan pakai huruf X aja, terus kemudian harga jualnya 600.000, terus di sini 100%, 100 tambah 20 berarti jadi 120%. Gitu. Oke, kita lanjut lagi, di bawahnya kita tinggal bikin persamaan perbandingan senilainya. X per 600 sama dengan 100 per 120. Oke. Tadi Pak Ogi bilang kalau misalkan kalian mau langsung kali silang di sini, gitu ya, boleh. Tapi siap-siap nanti mungkin angkanya bakal besar-besar. Nah, kalau misalkan mau disederhanakan, itu juga boleh. Nanti memudahkan kita menyimpulkan hasil kalian. Ini boleh coret ya, 100 sama 120. Ada maunya coretannya. Jadi 10 per 12, 10 sampai 12 juga bisa disederhanakan aja di bagian bawah dulu-dulunya. Ini jadi 5, yang ini 6. Nah gitu ya. Terus sudah gitu tinggal kali silang. 6 kali X berarti jadi 6X sama dengan 600.000 kali 5. 6 kali 5 kan udah 30. Tambahin nolnya 5. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi 3 juta. Itu kan simpel ya. Sehingga X sama dengan 3 juta bagi 6 dapat X nya 30 bagi 6 5, tambahin nolnya 2, 3, 4, 5 selesai. Gitu. Jadi ini jawaban nomor 1. Gimana? Gampang atau enggak menurut kalian ya? Udah enggak. Nah, aku baru sampai situ. Benar ya. Jawaban nomor 1 500.000 ya. Lanjut ke nomor 2. Gatot beli HP merek baru dengan harga 2.250.000. Sebulan kemudian Gatotnya jual lagi karena bosan dan dia rugi 20%. Harga jual HP-nya ya silakan nomor 2 boleh kalian kerjain, caranya bebas. Ini mau tulisnya udah ya. Oke. Atau kayak gini. Yang udah selesai bikin jawabannya pasti. Pas di atas nolnya ada 6, kok pas di hasil 5 jadi 5 Pak nolnya di atas. Pas
di bawah jadi 85. Oh ini yang pas bagi 3 juta dibagi 6 itu maksudnya. Oh kan pas tadi pagi teknik hitungnya begini, 30 sama 6 dibagi 30 dibagi 6 kan jadi 5 ya, tulis 5 di sini. Lihat sisa 0 yang di belakang ini kan ada 5 buah, jadi nggak tulis 5 buah. Itu teknik pembagian. Ya, gimana? Ada yang bilang? Ini soal UN 2018, tapi kalau modifikasi namanya hanya sedikit sih. Enggak, namanya sama. Meskipun nantinya kalian nggak akan pakai UN, tapi mungkin di bagian kelas 8 kalau itu diganti ya jadi AKM atau AM ya, asesmen nasional kelas 8-nya. Cuman soal-soalnya bukan kayak soal-soal yang kuantitatif, biasanya dan keras soalnya. Merah nomor 2 1.800.000. Oke, berarti apa? Berarti dulu ya. Kalau ini jangan takut salah, langsung jawab aja. Jangan salah atau benar, kalau ini juga rugi 450.000. Ini bukan harus ya. Oke, merah. Jadi jawabannya itu 1.800.000 atau 450.000. Rugi jutaan. Nggak boleh ngomong kasar ya. Kalau ini masuk poin Anda nih, hati-hati ya. Ini Toge nggak akan masukin poin pelanggaran ya. Toge nggak akan masukin poin pelanggaran dulu. Ini masih pelanggaran, jadi tidak boleh berkata-kata yang begitu-begitu lah ya. Marah-marah, kesal atau apa, mungkin manusiawi ya, tapi nggak usah sampai berlebihan. Gitu ya. Tipe ya, kata-kata tipe ya. Ya si huruf I sama U beda dikit, beda sebelahan ya. Tipe ya. Jawabannya merah 1.800. Yang lain, Audi berapa jadinya? Jawabannya. Yang lain juga Audrey 2812500. Oke, yang lain screen angkanya keriting ya. Bagi tunggu sampai jam 11.27 ya, udah ini langsung komunitas. Aca 2.700.000. Oke. Berarti gak rugi dong kalau gitu. Dicek juga ya nanti hasil jawabannya itu logis atau enggak. Karena ini kan di sini 2.250.000 itu kan belinya gitu ya. Dia tuh rugi berarti pasti harga jualnya itu lebih rendah daripada pas dia beli gitu kan. Jadi dicek lagi. Oke, udah jam 11.27 sekarang kalau langsung bahas aja ya. Ini saya pakai spin dulu. Oke, kita tulisin pakai cara dua lagi ya. Cara bikin tabel. Di sini harga beli, ini jual 100%. Oke, ini kasusnya kerugian ya, berarti dikurang 100%, dikurangi persentase ruginya nanti berapa. Itu sekarang kita coba masukkan angkanya. Harga belinya 2.250.000. Terus
harga jualnya nggak tahu berapa, 100% di sini, 100 dikurangi 20%-nya berarti jadi 80%. Dan sekarang udah selesai bikin tabel begini, kita tinggal pakai perbandingan segala 100 per 80 ya. Sekarang kita eksekusi, nolnya dicoret, 10 per 8, 10 sama 8 masih bisa dikecil ya, jadi 5 per 4 ya. Oke, sekarang kita kali silang, X dikali 5 berarti jadi 5X sama dengan 4 kali 2, 50.000. Kita potret di sini 225 ya, dikali 4. 4 kali 5 20 ya, sama 5-nya 2-nya, 4 kali 2 28 kali 10 9. Oh, 80% dari mana ya kita? 2, 3, 4. Oke, tadi ada pertanyaan 80%-nya dari mana? Dari sini tak? Nih, 100% dikurangi persentase rugi. Tadi persentase rugi di soalnya itu kan 20% sendiri. Jadi 100 dikurangi 20 berarti jadi berapa? Ya, ini dapat dari 100 dikurangi gitu. Ini jadi 9 juta ya. Kita mau coba itu mungkin 10 maka di sini ada air 900 tambah 4 udah. Oh iya betul 9 Di sana isi bapakku 9 juta. Sekarang si 5-nya pindah ruas, jadi pembagiannya X sama dengan 9 juta dibagi 5. Jadi X sama dengan 90 dibagi 5 aja ya. 90 dibagi 5 itu kan 18. Oke. Saya tambahin punya di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah jawabannya 1.800.000 ya. Udah jawaban nomor 2 dapat segini 1.800. Yang tadi salah-salah itu silakan dicek lagi salahnya di mana. Itu ya, di salahnya di tabelnya atau di proses hitungannya atau pas kali silangnya gitu ya, dicek lagi. Itu jangan sampai setelah soal berikutnya ada yang salahnya sama gitu ya. Jadi cari tahu dulu kesalahannya di bagian mana ya. Kebalik tabelnya, oh iya kebalik jadi benar juga ya. Kalau di atasnya udah keliru, ke bawahnya juga sama ya. Cek dulu banyak gitu kan. Ya, jadi hati. Jadi ini tuh pengalaman supaya nanti kedepannya bisa ya. Baik, ini waktunya udah habis, jadi masih ada sisa 2 soal lagi ya, nomor 3 dan nomor 4. Silakan boleh kalian kerjain. Nanti kalau udah selesai, fotoin soalnya, jawabannya maksudnya, fotoin jawabannya lalu kirimin ke Google Classroom ya di slot bulan 3. Bentar, kok ini? Salah di persen keduanya. Oke. Bapak kok bisa jatuh cinta sama matematika? Ya itulah ilmu yang ketika lo kasih ke dalam aku tuh dirinya tuh jadi pengen lagi, pengen ilmu lagi, pengen lagi, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa begitu lagi ya. Jadi ilmunya masuk gitu ya, niat dari kaliannya diperbaiki dulu, dibetulkan dulu niatnya, doanya juga jangan lupa. Karena yang senantiasa yang ngasih itu bukan Pak Ogi ya, salah. Pak Ogi cuma menyampaikan bahwa penerimaannya masuk ilmunya, sumbernya itu doang ya. Jadi kita tutup aja mungkin ya pertemuan belajar kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Pertemuan ke depan itu materinya adalah terkait dengan ini bunga bank, terkait dengan bank konvensional. Bunga bank belajar riba dong. Nah, nanti bahasan terkait itu insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya Bagi akan bahas ribanya sebelah mana gitu ya, terus solusinya juga gimana gitu ya, sebagai kita sebagai usaha. Oke, kita cukupkan aja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita
istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa apa itu majelis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung ditaruh di kamu bisa. Oke, insyaallah ya nanti Pak langsung langsung update di website ya. Gitu aja, silakan boleh langsung siap-siap istirahat. Jangan lupa tugas matematikanya langsung dikerjain dan langsung selesaikan ya supaya tidak menumpuk. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.